المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وإلى بين أمتنا مشايخنا وعلمنا كما جاء سيدنا محمد بن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محمد بن يحيى تشرفنا ورحمه الله ونفعنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, tiada terhitung jumlah dan nilainya, sehingga malam hari ini dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita manfaatkan untuk sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, taklim. Sebagaimana definisi syukur itu kan kata Abu Bakar Shattab dalam I'anatul Talibin, yang namanya syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi fima khuliqa li ajli, memanfaatkan segala pemberian Allah untuk melakukan atau dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kita punya waktu lapang, itu pemberian Allah. Kita punya kesehatan, itu pemberian Allah. Kemudian kita manfaatkan kesehatan dan waktu lapang itu untuk menjalankan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Maka orang-orang seperti itu masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Karena orang bersyukur itu yang mampu memanfaatkan pemberian Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bersyukur. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, yang dijanjikan oleh Allah tambahan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat akhirat. Dan nikmat-nikmat sehat, kesempatan itu nikmat besar yang kata Rasulullah banyak dilupakan oleh orang. Karena Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan maghbun, dilupakan, diabaikan, tidak diperdulikan katsirun minan nas oleh kebanyakan manusia. Apa dua kenikmatan itu?
Yang pertama as-sihah, sehat, wal faragh, dan kesempatan. Ini dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Itu. Nah, kalau jangan ikut orang banyak itu menggunakan dalil ini, cocok. Ya, bukan untuk dalil akidah seperti yang ditanyakan Hadi Umaran itu. Jangan ikuti kebanyakan orang. Ayat itu ditunjukkan, disampaikan untuk orang-orang kafir. Kalau sesama muslim itu arahnya itu biasanya terkait dengan syukur. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit orang yang bersyukur. Termasuk ini tadi maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia berarti yang ingat cuma sedikit. Bukan yang ini yang dimaksud. Jadi ngomong-ngomong meneh iku katanya salah sasaran dia berdalil dengan itu. Ya. Kalau kebenaran akidah terletak pada jumlah yang sedikit, bahaya ini. Coba pakai sedikit akal, pakai sedikit logika. Jangan ikuti kebanyakan orang. Dipakai untuk berdalil soal akidah. Berarti kalau lagi ngapa-ngapain dipakai untuk umum misalnya ya. Berarti kita harus ngambil jumlah yang sedikit dong. Karena jumlah yang banyak itu jelas salah. Berarti ngambil jumlah yang sedikit. Ya, repot jadinya. Nanti kalau dihubungkan lagi misalnya PKI sama orang Islam di Indonesia banyak mana? Islam. Berarti jangan ikut yang banyak, ikut yang sedikit. Ikut PKI berarti. Kan ngono. Nah, makanya dalil itu ya harus tepat sasaran. Karena tidak semua dalil itu diperuntukkan untuk umum. Makanya itu ada istilah am dan khas. Am itu umum, khas itu khusus. Kalau kaidah fikih mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, keterangan, nas-nas itu mengikuti keumuman lafaz, tidak terpaku pada kekhususan sebab. Nah, yang seperti ini ya harus diperhatikan biar nggak salah menerapkan sebuah dalil. Ono dalil dari Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Misalnya ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Coba kita pikir, ini hadis untuk tamu apa untuk tuan rumah? Tuan rumah. Untuk tuan rumah. Bagaimana kalau seandainya hadis ini selalu dibawa oleh tamu? Tamu datang ke rumah langsung dalil. La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tamu langsung dalil kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tamu. Ada apa? Kopi ada nggak? Susu ada nggak? Jeruk. Akhirnya nodong kayak ada pepatah, pembeli adalah raja. Itu untuk siapa? Untuk yang jualan. Biar yang jualan itu melayani raja dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dipegang oleh pembeli, jadinya gimana? Sombong, hancur, tatanannya hancur.
saya pernah dibentak-bentak anak kecil gara-gara dalilnya ini. Gara-gara dalilnya ini pas Agustusan, saya kan buka 2 warung waktu depan rumah sakit sama sini. Yang sini saya yang jaga, sama istri, karena yang ramai di sana istri sama siapa. Rupanya banyak anak-anak kecil, anak-anak SD itu makan. Ada sekitar 10 anak, saya sendirian. Saya layani, ya dibentak-bentak, Mas, cepetan Mas, cepetan Mas. Kawannya yang satu, nggak boleh begitu. Ngapain nggak boleh? Pembeli adalah raja. Itu, mentereng. Waduh, garo kepala aku. Masya Allah, aku dibentak-bentak anak kecil. Cepat Mas, lapar ini, cepat Mas. Tapi saya benar ketika saya menggunakan dalil itu. Ya, pembeli adalah raja. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Maka aku juga enggak bisa marah. Ini tamu harus saya layani. Walaupun kecil, walaupun kasar, tetap dia adalah tamu. Yang kewajiban seorang tuan rumah adalah memuliakannya. Walaupun kasar, kecil, tapi dia adalah pembeli. Dan pembeli adalah raja. Saya selaku penjual harus melayani mereka sebagaimana pelayan melayani raja. Begitu, itu baru benar tepat penerapannya. Nah, itu dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung untuk bisa bijak seperti itu. Baik, kita lanjutkan bab 56 ya. Masuk bab baru kan? Ya. Bab 56 babu fadlil ju'i wa khushunatil aishi wal iktisari 'alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha. Minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairiha min huzuzin nafsi wa tarki syahwat. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan ju'. Apa ju' itu? Lapar. Al-ju'i lapar. Wa khushunatil ais. Kesederhanaan dalam hidup. Hidup yang sederhana. Tidak bermewah-mewahan dan tidak bermegah-megahan. Wal iqtisari 'alal qalil. Dan terbatas atau cukup alal qalil atas yang sedikit minal ma'kul daripada makan. Kalau makan sedikit saja, keutamaan makan sedikit. Wal masyrubi dan minum. Wal malbusi dan pakaian, berpakaian. Jangan terlalu wah. Yang penting fungsinya adalah untuk menutup aurat, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pameran. Wa ghairiha dan selainnya. Min khuzulin nafsi, dari ketentuan atau tuntutan-tuntutan badan. Khuzulin nafsi. Wa tarki syahwat, dan meninggalkan syahwat. Jadi keutamaan lapar, keutamaan hidup sederhana, keutamaan makan sedikit, minum sedikit, pakai baju yang seperlunya, tidak terlalu mewah. Kemudian keutamaan tentang ketentuan-ketentuan badan dan meninggalkan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Surat Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, datang sesudah mereka, khalfun, pengganti, adha'us sholata, yang mereka menyia-nyiakan sholat,
wattaba'u syahawati, dan memperturuti syahwat atau mengikuti keinginan nafsu, itu disebut syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Illa, kecuali man, orang, taba, yang bertobat, wa amana, dan iman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, faulaika, maka yang demikian itu, yaitu orang yang tobat, beriman dan beramal soleh, yadkhulunal jannata, mereka akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dianiaya sedikit pun, tidak dizalimi sedikit pun. Oleh Imam Nawawi, ayat ini ditaruh di dalam bab ini karena lihat judul babnya, yang paling ujung apa? Watarkis syahwat, ya, meninggalkan syahwat. Sementara ada kalimat dalam ayat ini wattaba'us syahwat, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan, kecuali bertobat, ya, setelah dalam kesesatan mengikuti syahwat-syahwatnya itu, kemudian dia bertobat, terus beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Tapi kalau dia terus hidup dalam kesesatan, yaitu mengikuti syahwat-syahwatnya, mengikuti keinginan-keinginannya, sehingga kalimat sebelumnya dikatakan adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat karena mengikuti, menuruti syahwatnya, ingin dapat duit banyak, kerja semangat, waktunya sholat dia nggak sholat. La ammaratun bisu, nafsu itu selalu mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kejelekan. Terus kita ikuti aja nafsu itu. Termasuk diantaranya yang memperturuti nafsu, ya hanya pengen senang-senang aja di dunia ini. Giliran sholat, dia sia-siakan sholatnya. Maka orang seperti ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fasawfa yalqawna ghayya, mereka dalam kesesatan. Kalau nggak tobat. Tapi kalau tobat, ya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah tatkala dia bertobat kepada Allah, asalkan syarat-syarat tobat itu terpenuhi. Jadi nggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang penting mau tobat. Surat Maryam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna innahu ladzu hazzin 'azim. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabu ya. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila sholihan. Al-Qasas. Fa kharaja 'ala qaumihi, fa kharaja maka keluar, 'ala qaumihi, siapa yang keluar? Fa kharaja maka keluar Qarun. Ya, Qarun. Ayat ini menjelaskan
Qarun. Seorang kaya raya yang dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fakharaja maka keluar Qarun ala qaumihi kepada kaumnya fi zinatihi dengan semua kemewahan perhiasan-perhiasan dunianya. Dia keluar menampakkan seluruh kemewahan perhiasan-perhiasan dunia yang ia punya, itu dipamer-pamerkan keliling kampung, menunjukkan kepada kaumnya bahwa ini orang kaya, orang hebat. Nah, orang yang melihat itu berbeda-beda, tanggapannya berbeda-beda. Sebagian ada yang mengatakan qala berkata alladzina yuridunal hayatad dunya, yaitu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, orang-orang yang senang terhadap dunia. Melihat Qarun yang kaya raya itu, dia mengatakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin azim. Kata orang-orang yang senang dengan kehidupan dunia ini, ya laita lana, seandainya kami, seandainya kami itu ada harapan dan ketakjuban. Gimana bahasanya? Andai kata, kalau seandainya itu. Kalau seandainya kami mithla ma utiya Qarun, sebagaimana apa yang diberikan kepada Qarun. Kalau seandainya aku diberi kekayaan sebagaimana Qarun diberi kekayaan, dia berharap-harap seperti itu. Karena dalam hatinya dia mengatakan innahu ladu hazzin azim. Sesungguhnya dia Qarun ladu hazzin azim, mempunyai keberuntungan yang sangat agung. Dia menganggap orang kaya itu mendapat keberuntungan yang sangat agung. Karena yang ada dalam hatinya adalah hanya kemewahan-kemewahan dunia. Tapi kalau orang yang dalam hatinya hanya ada akhirat, ya nggak terpukau sama sekali. Melihat orang kaya biasa, nggak tertarik. Itu juga benda-benda dunia, dan dunia juga akan berakhir. Makanya kemarin saya sampaikan, orang kalau sudah benar-benar dekat dengan Allah, mencapai derajat kewalian yang sempurna, maka dia tidak bisa membedakan mana emas dan mana batu koral. Itu sama-sama harta dunia. Kita kan melihat itu kan masih jelas beda ya. Jelas perbedaannya. Kalau batu koral setengah karung, ada kawan datang, tak ambil ya alhamdulillah. Tapi kalau batu akik senajan kecil ya cuma satu, ini saya minta ya, beda kan? Padahal sama-sama batu, ya sama-sama batu, nggak ada perbedaan bagi orang yang memang di pikirannya tidak ada dunia. Tapi kalau orang yang cinta kepada dunia, melihat orang kaya itu, makanya dia mengukur kesuksesan orang itu terletak pada harta bendanya. Lulus kuliah, tapi masih kiri, nggak disebut sukses. Ya, lulus kuliah, jadi sarjana, ilmunya banyak, pandai, pinter, tapi kiri, nggak ada orang nyebut sukses. Betul nggak? Tapi ada orang yang tidak lulus SMP, SMA, nggak begitu pinter, nggak begitu pandai, tapi karena dia kaya raya,
Apa orang bilang? Orang sukses. Jadi kesuksesan bagi orang yang dalam pikirannya hanya ada dunia, maka kesuksesan itu diukur dengan dunia. Tapi kalau orang yang pikirannya akhirat, maka orang sukses itu adalah orang yang selain alim, dia soleh, ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Nah, itu baru orang sukses, walaupun harta tidak banyak. Nah, berarti kelompok yang seperti ini lebih banyak mana di antara dua kelompok ini? Makanya orang itu sekolah yuk arahnya nak dunia. Orang melakukan ini itu arahnya tetap dunia. Sehingga kalau dunia dapat dicapai, wah itulah baru disebut orang yang sukses. Walaupun gak pernah sholat dan tidak bisa sholat, tapi kalau kaya tetap disebut sukses. Sukses apanya? Itu orang yang bangkrut itu orang seperti itu. Orang sukses itu ya orang yang ilmunya ada, amal solehnya banyak, dan amal-amalnya itu dibimbing oleh ilmunya itu, maka dia benar dalam beramal, jauh dari kemaksiatan, selalu taat kepada Allah. Itu orang yang sukses. Dan kesuksesannya tidak hanya di dunia, tapi sampai kepada akhirat. Makanya orang-orang yang pikirannya hanya ada dunia, ketika melihat Qarun hartanya banyak, dia terpukau. Dia katakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Kalau seandainya aku diberikan harta kekayaan sebagaimana kekayaan Qarun. Itu. Karena Qarun itu ladu hazin azim, sesungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang sangat agung. Beruntung itu diukur dengan dunia. Tapi lihat lanjutan ayat ini. Wa qala alladziina utul ilma, wa qala, dan berkata alladziina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu, punya ilmu banyak, punya pemahaman yang benar terhadap agama ini, sehingga dalam pikirannya yang penting akhirat, yang dikejar selalu akhirat. Nah, ini orang yang cerdas. Karena kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk sesuatu yang setelah mati. Karena setelah mati itu sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya. Nah, itu disebut orang yang cerdas. Karena diberi pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia katakan ketika dia melihat kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh Qarun? Dia mengatakan, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Wailakum, celaka kalian. Celaka kalian, mengatakan orang-orang yang selalu bermegah-megahan kepada dunia ini. Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi, pahala Allah, khairun, lebih baik, liman, bagi orang amanah, yang beriman, wa amila sholihah, dan beramal saleh. Celaka kalian itu yang ada di pikiranmu hanya dunia. Padahal thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihah. Pahala Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh tidak akan pernah terpukau dengan kekayaan orang. Tidak akan pernah tergiur goyah hatinya ketika melihat orang kaya. Yus biasa wae.
gak iri deh, gak kepingin. Justru orang yang beriman dan beramal soleh justru merasa iri dan kepingin ketika melihat orang yang punya banyak ilmu terus ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala. Tadi surat apa? Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menceritakan tentang bermegah-megahan terhadap harta dunia. Orang itu kalau sudah cinta kepada dunia, maka dia akan selalu bermegah-megahan terhadap dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mulutnya tersumpal oleh tanah, masuk ke dalam kubur. Terus ayatnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah ini tsumma latus'alun yawma idzin 'anil na'im. Tsumma kemudian latus'alunna, sungguh kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari, ya, maksudnya pada hari pembalasan, hari kiamat, anin na'im, daripada kenikmatan-kenikmatan atau kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan-kemewahan itu. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kaya, terus dia bermegah-megahan dengan kekayaannya. Makanya dalam hadis ini ya kemarin, yang jarak masuk surga antara orang miskin dan orang kaya 500 tahun. Orang kaya masih disidang, ditanya macam-macam karena hartanya banyak. Sementara orang miskin sudah hidup nikmat di dalam surga. Makanya harta dunia apa? Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa muta'alliman au muta'alliman wa mu'alliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dunia itu terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan yang berhubungan dengan zikir. Maka kalau kita punya dunia, biar dunia itu tidak terlaknat, jadikan dunia yang kita punya sebagai sarana untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar gak terlaknat. Kalau enggak terlaknat, makin kaya, kekayaannya tidak dipakai untuk mengingat Allah, maka kekayaan yang kita punya itu terlaknat. Karena dunia yang kita punya terlaknat, maka pemilik dunia pun ikut terlaknat. Itu. At-Takatsur. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Al-Isra. Man kana yuridul ajilata, man siapa saja, kana ada siapa man, yuridul ajilata, yang menghendaki kehidupan dunia, kehidupan yang sekarang, kehidupan yang cepat, yang sekarang di dunia.
Ajalna, maka kami segerakan lahu kepadanya fiha di dalam kehidupan dunia manasa bagi siapa saja yang kami kehendaki, liman bagi orang nuridu yang kami kehendaki, tsumma ja'alna, kemudian kami jadikan lahu baginya jahannama, neraka jahannam, yaslaha madmuman madkhura, dia akan memasukinya madmuman, tercela, madkhura, dan terusir. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia saja, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari istidraj. Tahu istidraj ya? Istidraj itu apa? Diulu-ulu itu, diulu-ulu ya. Kamu minta apa? Pengen apa? Dikasih aja di dunia ini. Makanya banyak kita jumpai orang nggak sholat tapi kok kaya raya. Orang nggak pernah ibadah tapi kok nggak punya utang. Zikir nggak pernah, sholawatan nggak pernah, TI-nya ngasih. Usahanya maju. Banyak kita jumpai seperti itu. Maka jangan pernah sekali-kali kau mengatakan bahwa Allah nggak adil. Jangan. Itu termasuk bagian daripada keadilan Allah justru. Makanya ada istidraj. Yowis, karena kamu juga hambaku, sementara aku punya sifat Rahman. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia, semua tak kasih. Tapi ingat, aku juga punya Rohim. Nah, seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Yang Rohim khusus untuk hamba-hambaku nanti di surga. Itu makanya mereka ya dapat. Siapapun makhluk Allah, mau kafir kayak, mau Islam, mau munafik, yang rajin kerja, yang tidak rajin kerja, semuanya dikasih oleh Allah. Kenapa? Alasannya apa coba? Ingat alasannya apa? Kenapa mereka tetap dikasih oleh Allah, orang-orang kafir? Ya, selain daripada itu, karena dunia ini bagi Allah tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Ada kan ayat itu kan? Kalau seandainya dunia itu lebih berharga dari sayap nyamuk, itu orang-orang kafir gak mungkin dikasih oleh Allah. Kenapa? Yo, karena harta dunia itu terlaknat. Bahkan dalam hadis jiwa bangkai. Gak apa-apa, kayak Noah ya kafir itu. Tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Makanya tetap dikasih. Makanya yang menghendaki kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini, ya tetap Allah kasih. Bahkan bisa disegerakan. Ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Disegerakan. Tapi ingat, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian aku jadikan kepada mereka neraka jahanam. Yaslaha madmuman madkhura. Yang dia akan memasuki neraka jahanam itu. Daripada kaya di dunia masuk neraka jahanam, terus kiri-kiri wis penting selamat dan masuk surga kan gitu kan. Nah, artinya itu yang merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra. Wal ayatu, dan ayat-ayat fil babi, dalam bab ini, dalam bab iki apa iki, bab fadlil ju'i wa khusyunatil aishi dan seterusnya tadi, katsiratun, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat terkait dengan bab ini. Maklumatun, yang sudah diketahui. Nah, sudah maklum, kita sudah banyak tahu bahwa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat terkait dengan bab ini. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan hadis. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah,
ma syaba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaq alaih, disepakati kesahihannya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah berkata, kata Siti Aisyah, ma syaba'a alu Muhammadin, tidak pernah kenyang alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kenyang. Nabi Muhammad sudah kita tahu ada beberapa istri, ya kan? 11 istri, yang 2 mendahuluinya. Ketika Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Jadi itu bagian daripada alu Muhammadin, keluarga Nabi. Min khubzi sya'irin, tidak pernah kenyang dari apa? Dari roti yang terbuat dari gandum, roti keras, roti sing gak enak. Min khubzi sya'irin yaumaini, 2 hari mutatabi'aini, yang berturut-turut. Rasulullah beserta keluarganya, beserta istri-istrinya tidak pernah 2 hari berturut-turut merasa kenyang, sekalipun dengan khubza syair, dengan roti dari gandum, nggak pernah kenyang. Sampai kapan? Hatta kubido, sampai Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah hingga wafat tidak pernah merasa kenyang, sekalipun dari apa? Dari roti, ya roti gandum, roti yang keras, sampai Rasulullah meninggal dunia. Ngaku ini kisah nyaman berarti masih betul. Mikir bro. Mikir goyang-goyang. Woi. Mantep. Kejut. Mikir saya Ron. Bisa nggak diberikan kayak gini? Mic-nya aja. Frekuensi. Soalnya dua-duanya rusak. Cek 1. Cek 1. Apa teh? Ya, saya ulangi lagi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, walaupun hanya dengan roti kering. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah nggak mampu makan enak? Mampu. Berarti ini pilihan. Rasulullah memilih hidup sederhana. Kira-kira kalau Rasulullah itu setiap hari makan kambing bisa apa enggak? Bisa. Ya bisa. Ya, menghadiahi silih berganti, hilir mudik silih berganti. Hadiah dari tokoh-tokoh apa namanya? Atau enggak tahu ya. Memang coba dilepas punya. kalau mau hidup mewah mampu, semampu ya. Sorry. Tapi mudah-mudahan tetap masuk aja. Asal jangan ngomong. Ngomong dulu. Ayo, cepet kan. Cek 1. Yes. Dengar.
semutnya kan uban gak kedengeran yang di belakang. Terus ya nggak pakai pengeras suara ya capek ngaji. Jadi Rasulullah mampu kalau mau pengen kaya, punya istana mewah, Rasulullah mampu semampu-mampunya. Pernah ditawari malaikat Gunung Uhud jadi emas. Tapi Rasulullah menolak. Artinya hidup sederhana ini pilihan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mau, ya. Tapi kan Rasulullah itu dikatakan dalam Al-Quran uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, contoh yang bagus termasuk hidup sederhana. Lu sudah diberi contoh hidup sederhana seperti itu aja, umatnya juga masih apa namanya? Masih nggak banyak yang niru. Terus bagaimana seandainya kalau waktu itu Rasulullah hidup lama, makan kalau daging nggak mau, umatnya malah mengkitik mantap, belum wete. Rasulullah sudah memberi contoh yang seperti itu aja, umatnya masih banyak yang terjebak dalam tipu daya dunia. Wa fi riwayatin, mana sih baterainya? Mungkin orang sudah beres. Iya. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, ma syaba'a Muhammadin, tidaklah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu kidamal Madinah, sejak tinggal di Madinah, min ta'amil burri, dari makanan bur. Apa makanan bur itu? Khubz syair, disebut makanan bur, roti kering dari gandum, gak ono rasane, itu namanya bur. Ini roti kering gak ono rasane, roti apa? Roti tawar. Tapi kan gak atos, gak kering, enak dipangan bisa. Bagelan. Jadi sejak Rasulullah hidup di Madinah, keluarga Nabi tidak pernah makan kenyang, sekalipun dengan bur. Talayalin 3 malam. Ya, talayalin 3 malam tibaan berturut-turut, hatta ubido, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kenyang dengan roti gandum berturut-turut selama 3 hari, nggak pernah selama di Madinah. Masya Allah, ini Nabi kita memilih hidup sederhana, memilih hidup sederhana. Cek saja. Kamu apa mikrofon? Saya besok-besoknya bisa. Izam enggak? Kopi Izam enggak? Siapa? Izam. Ya, yang operator ada ya. Enggak, ini Sensornya. Apa goyang ya? sensornya. Kalau bisa ini kan kemarin dibagi banget sama kecil-kecil, kalau yang buat. Satunya dangdut dan lepas. Pakai rebutan terus satu. Sebelah. Nggak nyala juga. Cek 1. Sekian. Kenapa keluar suara itu? Duh.
Baik, lanjut. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha, dari Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya Aisyah, kanat adalah Aisyah taqulu berkata, wallahi, demi Allah, ya bena ukhti, wahai anak saudaraku, wahai anak saudaraku, in kunna, jika ada kita, lanang zuru ilal hilali, menanti hilal hilali, kepada hilal. Apa hilal? Bulan sabit, awal bulan hilal. Sumal hilali, kemudian datang hilal lagi, 1 bulan ya. Ya tak? Sumal hilali, kemudian datang hilal lagi, berarti 2 bulan. Salatata ahillatin, 3 kali hilal, fi syahraini, dalam 2 bulan. Hilal pertama, hilal kedua berarti 1 bulan, hilal ketiga berarti 2 bulan. Wama uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Wama uqida, dan tidaklah uqida, menyalakan, fi abyati, di dalam rumah-rumah. Abyat jamak dari kata bait. Kalau baitun rumah cuma 1. Kalau abyat berarti beberapa rumah. Fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada rumah-rumah Rasulullah. Narun, api. Karena rumah Rasulullah tidak 1, karena istri Rasulullah banyak, ada 9. Dan di rumah-rumah Rasulullah itu, Masya Allah, selama 2 bulan 3 kali hilal, pernah tidak menyalakan api sekalipun. Tidak pernah menyalakan api, artinya tidak masak. Enggak mau menyalakan api rokokan, enggak. Artinya enggak ada aktivitas masak di dalam rumah Nabi Muhammad SAW itu selama 2 bulan. Ini pengakuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qultu, kemudian saya berkata, siapa yang berkata? Urwah. Tadi kan Siti Aisyah mengatakan kepada Urwah. Urwah itu keponakannya, makanya dipanggil ya bena ukhti, wahai anak dari saudaraku, anak perempuan dari saudaraku. Nah, kemudian Urwah menjawab, ya kholah. Apa artinya kholah? Bibi. Ya kholah, wahai bibi, fama kana yu'idukum, maka dengan apa kana ada yu'idukum, yu'ishukum, engkau atau kalian bertahan hidup, kurang lebihnya begitu. Fama kana yu'ishukum, kalau 2 bulan gak pernah masak, lalu bagaimana engkau bertahan hidup selama 2 bulan itu? Maka Aisyah menjawab, al-aswadan. Kalau aswad, hitam 1, aswadan 2, hitam. Apa 2 hitam itu? At-tamru wal ma'u, yaitu kurma dan air.
Bagaimana engkau bertahan hidup wahai bibi? Ya, hanya dengan kurma dan air 2 bulan. Masya Allah. Tapi aku pernah merasakan itu. Tapi ya kadang-kadang tetap masak sih. Seminggu tak berapa kali. Tapi selama 3 bulan itu pernah kecilnya dia ini belum bisa jalan. Saya ngontrak di Tangerang di daerah Cikokol. Belum Cikokol. Pinang, daerah Pinang. Pinang itu antara Ciledug sama Cipondo, Cikokol. Dari Ciledug itu lewat Pinang, terus Cipondo, terus Cikokol. Di Pinang itu lah. Pertama kali, Masya Allah, gak usah saya ceritakan mas. Intinya saya selama 3 bulan itu makan tak sampai pernah doa jelek saya. Karena sampai di sana itu duit habis. Karena namanya orang bawa anak, bawa istri, ngontrak, kosong, nggak ada ruangan, nggak ada apa. Artinya ya ada duit sedikit saya belikan kompor, piring, sama beras. Sekali makan habis. Besoknya puasa, minum atau dibanyakin dan nah, sekali tempo saya melihat dari atas. Kan yang saya kontrak itu di lantai atas gini, los. Karena saya kerja bikin spanduk itu. Di bawah ini ada warteg. Ingat tak? Nggak ingat ya? Masih kecil soalnya, belum bisa jalan dia. Belum bisa jalan. Paling umur berapa bulan gitu. Saya melihat ke bawah itu, depan warteg itu ada orang jualan martabak. Pas martabaknya nggak habis, itu adonan itu dituang ke bandar. Nah, habis itu saya teriak, "Kang, jangan dibuang ya kalau nggak habis. Sayang, saya mau." Kan? Akhirnya besok, alhamdulillah nggak habis. Dikasihkan ke saya. Besoknya pagi-paginya saya goreng, nggak pakai minyak. Beli minyak duit apa? Pakai minyak gitu kan? Makan. Doa lagi mudah-mudahan besok nggak habis. Gitu. Iya bener nih, saya serius nih. Itu doa jelekku kepada orang. Tapi ada sambungannya. Ya Allah, mudah-mudahan martabaknya yang sudah diatur itu nggak habis. Tapi berikan rezeki yang lain buat tampang itu. Rezeki dari jalur lain, biar martabak yang nggak habis itu saya makan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ada orang bikin spanduk. Kita belum punya apa-apa itu, belum punya cat, belum punya iya. Jadi akhirnya saya minta duit dulu. Saya belikan kain, belikan cat. Alhamdulillah ada sisa duit untuk makan 2 hari. Sama dapat untung cat. Nunggu lagi. Mana gak ada orang datang bikin spanduk. Itu berjalan sampai ada 3 bulan. Minum aja gitu sambil tapi alhamdulillah akhirnya numpuk orang bikin spanduk itu. Nah itu akhirnya saya tertarik bikin pecel lele itu. Gara-gara ya selalu bersentuhan dengan orang pecel lele. Akhirnya alhamdulillah bisa bikin pecel lele. Ya, kemudian pindah di Bogor sampai 4 baru pecel lele saya. Kaya saya. Habis kaya cerita kita bos. Lain waktu aja lah saya ceritakan. Nanti saya ceritakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama 2 bulan Masya Allah hanya minum kurma ya, minum air dan kurma 2 bulan. Ini Rasulullah ya Allah. Illa kecuali ini tambahannya, annahu bahwasanya Nabi qad kana sungguh ada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiranun, jiran. Bahasa Malaysia jiran. Kalau di Indonesia tetangga. Jiranun, tetangga. Minal ansori dari
sahabat-sahabat Ansor. Ini kan di Madinah. Di Madinah berarti Rasulullah hidup berdampingan dengan sahabat-sahabat Ansor yang masih ada harta benda. Kalau orang-orang muhajirin nggak punya apa-apa, dia datang meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu harta bendanya banyak yang ditinggal. Jadi Rasulullah punya tetangga-tetangga Ansor. Wakanat dan adalah jiron lahum bagi mereka mana ihu unta-unta yang punya susu, yang ada air susunya, Wakanu dan adalah mereka yursiluna mengirimkan ila Rasulillahi kepada Rasulullah min albaniha dari susu untanya. Fayasqina dan maka Rasulullah memberi minum dengan susu itu kepada kami. Nah, selain dari air dan tamar, kurma, sesekali adalah sahabat-sahabat Ansor itu memberi susu kepada Rasulullah. Maka susu dari pemberian sahabat Ansor itu kemudian diberikan kepada kami, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga isak gelas ya, berarti sak serupa ngedan. Dibagi rata. Sesekali dikasih apa itu susu unta, sesekali dikasih susu unta. Kalau nggak dikasih susu unta, ya itu air sama kurma selama 3 kali bulan sabit, 3 kali hilang. Nah ini kehidupan Rasulullah. Makanya sampai nggak usah sedih. Ya kapan kayak bisa mangan enak, tenang wae. Tapi alhamdulillah ya semiskin-miskinnya kita di Indonesia ini masih ada lah makan tiap hari, masih kenyang terus perut kita. Ini kurang bersyukur apa? Apa ya? Ubi aja sampai dibuang-buang nggak laku, iya dah. Dibuang-buang ubi itu di bangkai. Kurang bersyukur apa coba? Kalau saya kecil-kecil dulu masih ketemu, pernah ketemu apa namanya peceklik, krisis itu pernah. Saya nggak tahu, nggak ingat umur berapa. Yang saya ingat itu saya sering makan dedek. Ini siaran langsung ini. Ini kalau ibu saya melihat pasti ketawa dia. Makan dedek, tahu dedek pakan bebek itu? Ya, yang dipakai pakan bebek itu. Saudara-saudaraku semuanya makan itu dulu. Dikasih kemangi, dikasih irisan cabai, dimasak. Nah, itu dimakan sama nasi ala kadarnya gitu. Dedeknya diperbanyak. Makan itu. Itu saya sempat makan yang seperti itu sempat. Oh itu kalau dipakai bubur, gula merah itu pakai beldekan kan, beldekan itu ampas-ampasnya jagung digiling kan, terus dipisahkan ada yang agak kasar, ada yang lembut. Nah itu dipakai bubur beldekan namanya kalau di tempat saya. Saya aja sampai sekarang kadang-kadang kalau pulang ke Jawa kangen minta dibikinin sama emak. Makan dedek mak, dimasakin dedek gitu. Tapi kalau nggak ada kemanginya, nggak kemakan. Sekarang, kalau kemanginya kurang itu rasanya sudah sengak-sengak gimana gitu. Tapi dulu yuk, masya Allah, nikmat aja. Tapi alhamdulillah sekarang kalau seusia-usia nanti Adi nggak ketemu zaman-zaman seperti itu dia. Makan kenyang terus, malah ayam digadu, bakar ayam dimakan ayamnya aja. Saya dulu jangankan ayam, telur 1 dibagi orang 4. Telur 1 digoreng dipotong jadi 4. Itu. Nah, kalau makan itu mesti orang tua itu ojo golok-golok, kerja ojo golok-golok. Jangan boros-boros
sama lauk. Ojo kolok-kolok, didik-didik wae. Nasinya habis soalnya masih ada. Iya. Tambah kecap. Gitu. Makanya sampean harus banyak bersyukur harus banyak bersyukur. Nah, gitu. Ya itu sekitar tahun berarti tahun 80-an. Tahun 80-an itu. Muttafaq alaih. Lagi-lagi ini pilihan Rasulullah. Karena Rasulullah memang nggak mau memberi contoh hidup glamor di dunia. Bukan berarti ini larangan makan nikmat, bukan. Bukan berarti kita nggak boleh makan enak, bukan. Ya sesekali ya nggak apa-apa lah makan enak. Tapi jangan jadi kebiasaan makan enak sampai kekenyangan, itu larangan dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah radhiyallahu an annahu, bahwasanya Abu Hurairah marra, lewat, berjalan, biqaumin, melewati kaum, baina aidihim, di antara mereka, di antara kaum itu, syatun, kambing, masliyatun, panggang. Jadi Abu Hurairah pernah melewati sekelompok orang yang sedang manggang kambing dipanggang. Fata'auhu, maka mereka mengundang Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah lewat, ya dipersilakan. Ayo Pak Abu, silakan mampir, ayo kita makan bareng. Kalau bahasa kita kan seperti itu, kita makan bareng, yuk kita makan bareng itu. Fa'aba, maka Abu Hurairah menolak ayakula untuk makan bersama mereka. Waqala, dan berkata Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat dunia, dari dunia, walam yashba' min khubzis syair, dan tidak pernah kenyang Rasulullah daripada gandum, ya daripada roti gandum. Jadi seolah-olah dia nggak pantas mau ikut pesta makan kambing panggang, sementara dia ingat bahwa Rasulullah sampai meninggal dunia itu tidak pernah perutnya kenyang sekalipun dengan roti kering. Rawahul Bukhari. Masliyatun bi fathil mim ai maswiyah, panggang. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas radhiyallahu an, berkata Anas, lam yakulin nabi, tidaklah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin, atas, bukan hewan, atas hidangan makan, pesta makan yang enak-enak itu, hidangan koyok Francisan, ya, prasmanan, Francisan, nggak pernah Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Makanya mereka jangan boleh makan gitu kalau pesta-pesta. Rasulullah nggak pernah masalahnya. Kata sahabat Anas, nggak pernah Rasulullah makan Francisan, nggak pernah ya. Makan hidangan yang dihidangkan terus makan ngambil sendiri, nggak pernah. Hatta mata, hingga Rasulullah wafat, nggak pernah. Wama akala khubzan, apa itu? Murakkakon, hatta mata. Wama akala, dan tidaklah makan khubzan roti murakkakon, yang lembut, yang halus, hatta mata, hingga Rasulullah wafat. Rasulullah makan roti yang enak, lembut itu gak pernah. Sementara kita roti apa aja, Masya Allah kita makan. Ada roti buaya misalnya, ada roti
Apa? Oh, pakai kan buahnya. Lihat model-modelnya roti ulang tahun. Rata-rata kita sudah pernah makan yang isinya kacang hijau, isinya gula, isinya keju, yang isinya kelapa, macam-macam. Itu nikmat-nikmat semua pernah kita rasakan. Padahal Rasulullah, ya, sebagaimana yang dikatakan Anas, gak pernah sampai meninggal dunia makan roti empuk, ya gak pernah. Itu Rasulullah. Rawahul Bukhari. Makanya Rasulullah mempunyai perhatian khusus terhadap makanan itu, karena orang itu kalau nggak bisa kontrol makanan itu sumber daripada malapetaka. Dalam Bidayah kemarin kan ya dijelaskan ada berapa 10 bahaya makanan yang sampai kenyang. Karena Rasulullah pernah mengatakan wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang penuh diisi dengan makanan halal. Perut yang penuh diisi dengan makanan halal itu wadah yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kalau diisi dengan haram? Malah luar biasa bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Rasulullah juga pesan kalau makan jangan banyak-banyak, hanya sekedar bisa menegakkan punggung. Yang penting iso jejeg ini. Kalau terus makan ini nih karena sini. Jadi makan secukupnya, yang penting bisa tegak punggungnya bisa tegak. Kalau sekiranya masih terasa lapar, bolehlah ditambah, tapi jangan sampai melewati sepertiga. Karena yang sepertiga harus diisi dengan air, yang sepertiga lagi untuk ruang kita bernafas. Nah, kalau lebih dari itu disebut kenyang. Lebih daripada yang disebut kenyang itu namanya kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan, maka hukumnya bisa berubah. Yang awalnya halal bisa menjadi haram atau minimal makruh, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sampai kenyang tapi makruh, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau menjelaskan, apa kata beliau, wasoroha syaikhan bi karahatil akli fawqa syiwa. Pendapatnya syaikhan, kalau ada kitab-kitab Syafi'i menyebutkan as-syaikhan, 2 syekh, itu berarti yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bisa mengingat-ingat, karena Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu adalah tarjihnya mazhab Syafi'i, yang mentarjih atau disebut dengan mujtahid mazhab. Pendiri mazhab namanya mujtahid mutlak, yaitu Imam Syafi'i. Nanti ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, banyak ulama-ulama ahli hadis mayoritas mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Muslim, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Imam-imam besar ahli hadis itu semuanya ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Namun orang sebelah mengatakan bermadzhab itu haram. Kata siapa? Kata hadis. Kita harus ngambil dari hadis saja. Loh, ulama yang ahli hadis saja bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Engkau mengerti ini hadis sahih, hadis hasan, hadis apa? Itu dari Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari itu madzhabnya Imam Syafi'i. Gak usah aneh-aneh wong iku.
wis empuk. Jadi kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i wasaraha syaikhan ya bikarohatil akli fawqas syiba, makruh hukumnya makan kekenyangan, disebut fawqas syiba, makan kekenyangan. Wa akharuna bi haramatihi, dan ulama-ulama yang lain mengatakan haram, nah, itu berdasarkan dalil wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, washrabu minumlah kalian, wala tusrifu tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Makan halal silakan, minum yang halal silakan, tapi jangan berlebihan. Nah, kalimat jangan berlebihan ini oleh Imam Nawawi makruh, nggak sampai pada haram. Tapi ulama yang lain mengatakan wala tusrifu, kalau sampai berlebihan itu hukumnya haram. Nah, karena innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Nah, Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Abu Hanifah misalnya haram makan kalau sampai kekenyangan, itu hukumnya haram kecuali dua hal. Kata mazhabnya Imam Abu Hanifah, kecuali dua hal. Yang pertama, makan kekenyangan niatnya agar supaya puasanya kuat, nggak menghalangi aktivitasnya. Ketika sahur makan sampai kenyang karena besok harus bekerja, harus ini. Kalau tidak kelaparan kan bisa melaksanakan aktivitas walaupun dalam keadaan puasa. Maka makan kenyang seperti itu tidak menyebabkan keharaman, kata Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Hanafi. Yang kedua, menyertai tamu makan yang kebetulan tamunya bontel. Tahu bontel? Bontel itu lama kenyangnya, makannya banyak. Ngajak makan tamu, tamunya gak kenyang-kenyang, ikut makan terus menghormati tamu. Nah, ini pengamalan daripada hadis tadi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jar, muliakanlah tamu. Nah, salah satu adab memuliakan tamu adalah menemani makan. Sehingga kalau sampean lagi puasa kemudian ada tamu, kita suguhi makanan, ikutlah makan. Puasa sunnah, menghormati tamu hukumnya wajib. Makan. Kalau puasa yang dilakukan adalah puasa sunnah, sertai makan. Kalau kok ternyata nggak kenyang-kenyang, kalau saya berhenti, maka indikasi kuat tamunya ikut berhenti makan. Padahal tamu belum kenyang, maka dia terus ikut makan sampai kekenyangan agar supaya tamunya juga merasa kenyang. Dan itu tidak menyebabkan keharaman. Selain dua itu, maka makan sampai kekenyangan hukumnya haram menurut mazhabnya Imam Hanafi. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i masih terjadi perbedaan pendapat. Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan makruh, sementara ulama yang lain ada yang mengatakan haram. Tapi ketika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sepakat, berarti inilah pendapat yang harus diunggulkan dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Paham ya? Dua ulama Syafi'i, Imam Nawawi bersama Imam Rafi'i ini kalau sudah bersepakat dilawan ulama-ulama yang lain, maka yang harus dimenangkan tetap ulama ini, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Paham ya? Itu cara bermadzhab seperti itu. Nah, kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berselisih, maka yang dimenangkan adalah Imam Nawawi. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i.
Orang-orang kalau nggak ngerti madzhab itu kadang-kadang membantah pendapat Imam Nawawi dengan ulama-ulama lain. Dia nggak ngerti cara bermadzhab. Makanya mau ngawur ya. Mereka nggak bermadzhab, tapi membantah madzhabnya Imam Syafi'i, sementara dia nggak paham tentang madzhabnya Imam Syafi'i. Ya, lucu alias bahlul. Ya, itu Ustaz. itu inisial. Nah gitu. Ya harus yang kritik tahu seluk-beluknya, perlu dikritik. Ya nggak ngerti dalamnya kok. Cara mainnya seperti apa nggak ngerti, main kritik. Imam Nawawi gini Imam. Sembok. Kenapa makan kenyang kok sampai diharamkan? Itu tadi pertama karena tempat yang dibenci oleh Allah itu perut yang diisi penuh dengan makanan halal. Kemudian para ulama menjelaskan. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah yang kemarin sudah khatam kita kaji. Alhamdulillah khatam. Cuma ilmunya nyentel apa enggak wallahu a'lam. Ada berapa coba? Bahayanya makan kenyang menurut Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ada 10. Tadi udah saya sebut ya. Ada 10. Ya, tapi kalau bisa diringkas ya jadi 5 aja lah. Orang kalau makannya banyak itu menghilangkan kecerdasan. Kecerdasannya jadi hilang. Makan hidupnya. Kemudian ragus, tomat. Kalau orang banyak makan itu tomat. Mengharapkan ada makanan gitu. Kalau main ke rumah kawan, mudah-mudahan nanti ada kasih makan. Diundang rebana, mudah-mudahan makan. Mudah-mudahan ada hebat. Makanan aja. Terus bahaya lagi, hilang empati. Empati kepada orang lain itu hilang. Apa empati itu? Kasihan, solidaritas kepada orang-orang yang nggak punya, nggak peduli. Yang penting makan enak, lanjut aja. Di sana ada orang kelaparan, nggak peduli. Yang penting makan, masih ada, lanjut. Bila perlu bungkus. Kalau sudah banyak makan, senang makan, itu bahaya. Terus akhirnya malas ibadah. Kalau perut sudah kenyang itu ibadahnya jadi malas, ngantuk bawaannya. Ya, yang terakhir ya, jadi 5 aja, saya simpulkan jadi 5, sebetulnya banyak penyakit. Semua penyakit itu berasal dari perut. Coba aja kalau sampean sakit, sampean periksa ke dokter. Pantangan pertama yang harus dihindari apa makanan? Jangan makan asin ya, jangan makan pedas, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena seluruh penyakit itu berawal dari makanan, terutama kekenyangan. Kalau makan kenyang terus banyak penyakit, percaya. Karena Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Maka sering puasa, perut sering kosong, nggak banyak makan, nggak kekenyangan, maka membuat orang itu sehat. Tapi kalau makan terus penuh terus penyakit ada, gula, ono darah tinggi, ono kolesterol, ono diabetes, asam urat, macam-macam gelumpuk. Karena banyak makan. Ya, arti banyak makan itu tusrifu tadi itu berlebihan. Nah, prinsipnya kan kata Rasulullah, makanlah sebelum makanlah makanlah sebelum lapar. Makan sebelum lapar. Makanlah setelah lapar. Jangan makan sebelum lapar. Jangan makan sebelum lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Yang repot itu kan berhenti makan sebelum kenyang itu. Ya, apalagi ya lihat badannya, masya Allah. Kalau makan Gila kah?
Dimasuk di. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Terus yaitu tadi sebelum kenyang itu artinya menyisakan ruang paling enggak sepertiga untuk keluar masuknya napas. Ini sangat praktek untuk gua lebih sehat sampai. Oh, gak gampang ngantuk, lapo-lapo gak gampang ngantuk. Ayo, saya ini males puasa, jarang sekali saya puasa sunnah itu. Jujur Senin Kamis itu hampir gak pernah. Ya paling kok tahunan kayak apa namanya 10 Muharram, itu paling. Kemudian apa? Yes, ya gitu. Kalau Senin Kamis jarang sekali, malas puasa. Tapi termasuk orang yang nggak suka kenyang. Saya itu kadang-kadang 2 hari makan cuma sekali. Sehari makan 2 kali itu bisa dihitung. Ya selama 1 bulan berapa kali makan 2 kali itu bisa dihitung. Yang sering sekali, sering 2 kali, 2 hari sekali. Boleh nanya ibu, boleh nanya nanti ini. Yo, saya teringat makanan itu kalau enggak pas buka Facebook terus ada orang muslim makan, oh iya, lapar ternyata. Kalau enggak ada seperti itu, enggak terasa lapar, enggak ingat saya sama makanan juga ingat. Lu ini benar ini, serius. Makanya istri saya itu kalau misalnya 2 hari aja nggak ngasih makan ke kamar saya bisa nggak makan. Gitu. Kecuali ibu bawa makanan pagi itu sudah nyiapin makanan gitu. Itu baru makan. Itu pun kadang-kadang saya tolak, nggak lapar, bawa balik. Itu kadang-kadang. Ya nggak tahu karena memang saya nggak begitu selera dengan makan. Duit selera. Baik ya, jadi coba mulai malam ini sampai praktekkan kalau mangan sisakan ruang sepertiga dalam perut. Ya, ya nggak apa-apa, engkau lapar, ya makan lagi, tapi jangan sampai kekenyangan lagi. Begitu terus, engkau kecerdasan ini makin meningkat. Ya, kecerdasan makin meningkat, badan lebih sehat. Sampai nek makan keluar kene, wis to sampai rasakno to nek makan terus sampai kekenyangan. Nah itu. Yang kedua, itu bisa melatih untuk melawan nafsu, syahwat. Makan lagi enak-enaknya, pengennya masih terus, tapi karena sudah sepertiga, maka udah berhenti. Nah, itu menahan kan? Nah, menahan itulah cara memerangi syahwat, memerangi nafsu. Karena memerangi nafsu itu paling efektif ya dengan cara mengosongkan perut. Karena Rasulullah pernah bersabda terkait para pemuda, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'at fa illam yastati fa'alaihi bis-shaum fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Terus lupa. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu memikul beban keluarga, segeralah menikah. Segera menikah. Mampu memikul beban keluarga itu sudah siap mental, lahir batin, sudah siap kerja, siap menjadi pelindung keluarga, siap mencarikan nafkah. Kalau semua sudah siap, bukan berarti sudah kaya, sudah siap. Siap itu bukan berarti sudah kaya. Ini banyak orang mengartikan, saya nggak nikah kalau belum punya rumah. Itu salah. Yang penting siap bekerja dan nikah. Karena Rasulullah mengatakan tangzitur rizqo bin nikah, tambahi rizkimu dengan nikah. Nah kalau nggak nikah nunggu punya rumah, ternyata catatan takdirnya si Adi punya rumah kalau sudah punya anak 2. Catatan takdirnya. Terus dia pengen punya rumah terus tapi nggak nikah.
Ya sampai kapanpun juga nggak punya rumah dan nggak nikah karena catatannya harus sudah punya anak dua. Makanya kalau sudah siap nikah, ya nikah saja. Masalah rezeki nanti pasti akan dibuka oleh Allah. Asal niatnya benar, karena nikah itu ibadah. Nikah itu kan ibadah. Menunda-nunda ibadah bagus sebenarnya. Nah, kecuali harus ada alasan yang jelas. Nikah sunnati pemerrohiban sunnati falaisa minni. Bisa sekolah, bisa apa. Tapi jangan sampai sekali-kali punya niat saya nikah kalau sudah kaya. Lu kaya miskin itu Allah yang atur. Nah itu nggak boleh. Kalau saya masih pengen belajar, saya masih pengen, nah itu udah apa-apa. Itu alasan yang bisa dipahami dalam agama. Karena termasuk dalam kategori yang belum taat tadi itu. Belum mampu, belum siap untuk bekerja, belum siap untuk ngasih nafkah. Lah, sementara nikah belum berani, syahwat terus bertambah. Maka kata Rasulullah, fa'alaihi bisawm, maka banyaklah berpuasa. Karena dengan berpuasa, aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Bisa mengurangi pandangan mata, bisa mengurangi farji, syahwatnya farji kemaluan. Dengan puasa itu bisa nafsu itu terkontrol sehingga syahwat bisa terkendali. Itu dengan jalan puasa. Kalau belum mau nikah, sudah besar nikah gak berani, makannya banyak, bahaya itu. Bahaya itu. Syahwatnya pasti tinggi. Orang kalau isinya perut kenyang itu malas ibadah, syahwatnya tinggi. Ya Allah, ya mulai dikurangi makannya. Tapi sesekali ya nggak apa-apa. Tapi ketika makan sampai kenyang sesekali, jadi nggak sampai kekenyangan loh, ya. Sampai kenyang. Tapi sing apik nggak sampai kenyang. Kalau saking enaknya, ya nggak apa-apa. Sesekali sampai kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan. Jangan lupa setelah itu tahaddud bin ni'mah, menampakkan kesenangan kepada Allah bahwa yang seperti ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurnya ditingkatkan. Itu alhamdulillah, kenyang ya Allah, nikmat bener, ini anugerah dari Engkau, alhamdulillah. Nah, ngono ya gak apa-apa. Tapi wis kekenyangan, wis gak pernah bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu kan ingatnya kepada Allah. Sampai mangan enak, itu kan sing sampai ingat kan kambingnya, bukan Allahnya. Yang enak siapa yang masak kebuli ini kok enak? Bukan Allahnya. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau makan enak itu jangan lihat ini masakan apa, siapa yang masak, lauknya apa. Tapi yang pertama kali berhak menerima ucapan syukur kita adalah Allah. Alhamdulillah ya Allah, nikmatnya ini semua karena anugerah dari Engkau. Setelah itu baru sopo sing masak ngono. Tapi sampean kan enggak, sopo sing masak dhisik kan? Ini masakan apa dhisik kan? Kadang Allahnya terlupakan. Nah ini yang jadi masalah. Baik, saya rasa cukup. Tandai mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وأمن الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بانتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طاس الشرب والحمد لله إلهي في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.